Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Semangat lah bang. Selamat sore Medan. Shock aku melihat Kenapa? Molly itu sok lembut gitu. Awak tegas salah, awak lembut salah ya semua. Nggak boleh awak kayak gitu kan supaya anggun Iya, gitu. tapi jangan dibuat-buat kali. Nggak dibuat-buat loh bang, memang kayak lagi lemes aja hari ini kan. Bagus lah. Oke, Tribuners kembali lagi bersama kita. Seperti biasanya setiap hari Senin jam 5 sore kita akan membacakan berita 3 berita yang paling menarik hari ini, Top 3 News Today. Yang dikemas dalam segmen Selamat Sore Medan. Selamat sore Medan. Jadi emang lupa juga Selamat sore Medan itu selalu tayang setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 ya bang. Tapi kalau kita setiap hari Senin. Jadi kalau mau lihat muka Muli yang manis dan cantik ini setiap hari Senin Tribuners gitu. Ya kan bang? Ikhlas dikit, jangan terpaksa gitu. Tadi abang bilangnya awak. Ya. Oke bang, kalau gitu kita langsung aja ke berita pertama nih bang. Jadi berita pertama itu seorang suami di Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tega menghabisi nyawa istrinya dengan menancapkan pahat pada bagian lehernya. Sadis ya. Gilu ya dengar ya. Jadi pelaku itu berinisial MK berusia 50 tahun menghabisi nyawa sang istri yang berinisial SIS karena kerap bermain judi di sebuah pasar malam. Karena biniknya selalu main judi Dan main judinya sama laki-laki. laki-laki di situ. Jadi kronologi kejadiannya itu bermula saat sang suami melihat pergi ke pasar malam dan ada istrinya sedang main judi di sebuah warung sekitar pukul 20 waktu 8 Indonesia Barat. malam ya. Jam 8 malam. Terus si pelaku kemudian menyuruh anaknya yang berinisial RK untuk memanggil ibunya agar pulang ke rumah. Setelah dipanggil anaknya, korban kemudian beranjak dari warung tersebut dan pulang ke rumahnya. Tapi di jam pukul 22 waktu Indonesia Barat, korban kembali lagi nih ke warung itu untuk main judi lagi sama teman pria lainnya. Terus kemudian karena kesal nih, akhirnya pelaku tuh menyiapkan sebuah alat pahat untuk mengukir kayu dan menyimpannya di saku jaket. Terus kemudian mendatangi warung tersebut, ngelihat sang istri lagi asik ngobrol dengan beberapa pria di warung. Pelaku tuh kemudian pura-pura pesen teh manis kepada pemilik warung. Waktu udah agak senggang, nggak ada yang terlalu rame orang deketin istrinya, langsung ditikam lah istrinya pakai alat pahat itu di bagian leher sebanyak 3 kali. Langsung tewas. Langsung tewas bang. Jadi pelaku saat ini udah diamankan atau gimana? Pelaku saat ini diringkus di tempat persembunyian. Jadi waktu dia melakukan perbuatannya tersebut, dia sembunyi di lokasi yang disebut gubuk miliknya. Terus pelaku diringkus di tempat persembunyiannya itu tanpa melakukan perlawanan. Saat ini udah diringkus. Jadi masih dalam proses juga mungkin kan. Berapa tahunnya belum tahu hukumannya. Tapi ada videonya nih bang. Kita Oke, saksikan dulu kita video tengok berikut dulu ini. videonya. Tahan. Kejadian singkatnya pada tanggal 16 Juli sekitar pukul 22.50 di kedai milik RS, kemudian tersangka saudara MK berangkat dari rumahnya dan menuju pasar malam berjarak 500 meter yang berada dari rumah tersangka. Kemudian sesampainya di lokasi, tersangka melihat korban, yang mana korban ini adalah istrinya sendiri, sedang bermain kartu di warung, kemudian berada di samping pasar malam tersebut. Melihat hal tersebut, tersangka MK langsung menyuruh anaknya Rio Karo dan istrinya agar istrinya segera pulang. Tetapi pada saat itu SIS langsung meninggalkan lokasi. Saudara SIS korban meninggalkan lokasi menuju rumah miliknya. Sekian aja ya. Tersangka pura-pura duduk dan memesan teh manis kepada pemilik warung, akan tetapi sebelum pemesanan tersangka MK menghampiri korban. Kemudian tersangka MK langsung menusuk leher korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan 1 buah pahat. Ya.
Nah, tapi dia buat penasaran nih Bang, di video tadi yang ditangkap itu ada 4 orang. Iya. Keempatnya itu siapa aja, sedangkan di berita itu diceritakan cuma pelaku aja yang berinisial MK. Mungkin kita langsung aja tanya sama Ya, reporter untuk kita lebih ya. jelasnya kita tanyakan reporternya, ada Alfi yang saat ini sedang di lapangan. Halo Alfi. Ya, selamat sore. Lupa. Sorry Bang. Lupa. Selamat sore Alfi. Kalau lupa kena SP sih sama Bang Tazi seketika atau. Oke, Bang Alfi, ceritakan dong gimana sih sebenarnya kronologi dari peristiwa tersebut, terus kenapa bisa ada 4 orang tersangka nih yang ditahan diringkus sama kepolisian. Silakan Bang Alfi. Ya, di sini saya ingin ada yang mengklarifikasi, itu sebenarnya ada kesalahan lokasi ya, di mana lokasi itu sebenarnya berada di Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, dan pelaku sebenarnya berjumlah 1 orang, dan sementara tadi di dalam video kita bisa melihat ada 4 orang, itu di mana pada saat melakukan konferensi pers, Polres Dairi merilis 2 kasus, di mana salah satunya kasus pembunuhan ini. Nah, 3 orang lainnya itu merupakan dengan kasus yang lain gitu. Jadi makanya Polres Dairi langsung mengeluarkan keempat para tersangka ataupun para narapidana dari ruang tahanannya untuk menuju ke ruang konferensi pers. Nah, itu mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, dan tadi menurut dari keterangan si pelaku, bahwasannya antara dirinya juga dan sang istri, dia merasa malu dengan perbuatan atau tingkah laku dari sang istri yang kerap bermain judi di sebuah warung, tepatnya yang juga berdekatan dengan pasar malam berada di Kecamatan Gunung Sitember itu. Nah, menurut keterangan dari para pelaku juga yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Dairi AKP Rismanto Jepurwa mengatakan bahwasanya keharmonisan antara rumah tangga antara kedua pelaku dan korban itu sudah tidak harmonis lagi, alias sudah pisah ranjang kurang lebih selama 7 tahun. Nah, menurut keterangan dari si pelaku juga, dirinya sebenarnya merasa dendam kepada korban karena si korban secara sepihak mengeluarkan nama si pelaku yang seharusnya berperan sebagai kepala keluarga di sebuah kartu keluarga atau KK, itu mengeluarkannya secara sepihak dan dengan status cerai hidup gitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya si pelaku merasa dendam dan merasa marah pada si korban, dan akhirnya perbuatan ataupun tindakan pembunuhan itu dilakukan si pelaku dan pada si korban, gitu Bang. Ya, bisa dibilang ini kan pasar malam, lokasinya itu musiman ya. Apakah memang sebelum-sebelumnya sang istri ini memang kerap Sering berjudi ya? gitu? Ya, menurut keterangan dari si pelaku bahwasanya sang istri ini sudah sering ataupun hampir rutin itu pergi ke warung tersebut untuk bermain judi. Nah, karena perbuatan sang istri itulah akhirnya si suami merasa tidak tahan dan memutuskan untuk pisah ranjang, gitu Bang. Oke, Bang Alfi, hukuman yang disangkakan kepada pelaku berapa lama nih Bang? Sudah ada atau belum? Ya, hukuman yang disangkakan kepada pelaku itu pasal berlapis ya, di mana pasal kekerasan terhadap rumah tangga dan juga pasal tentang pembunuhan berencana, dan si pelaku juga dipastikan akan mendekam ataupun dipenjara di atas 5 tahun penjara gitu. Nah, untuk anak pelaku ini ataupun anak korban juga gimana kondisinya? Ada berapa orang? Ya, menurut keterangan dari si pelaku, hubungan pernikahannya dengan si korban itu memiliki 3 orang anak, dan ya dari ketiga itu beberapa 2 diantaranya itu sudah dewasa, dan untuk lebih pastinya bagaimana situasi dan kondisinya itu masih belum bisa kita ketahui, karena pada saat kejadian ataupun pada saat konferensi pers tersebut anak dari kedua korban dan pelaku ini tidak dihadirkan, gitu Bang. Oke, Alfi. Terima kasih Alfi atas laporannya. Selamat sore. bertugas kembali. Selamat sore.
Itu dia bang. Menurut abang nih dari segi memang judi itu salah ya, tapi Iya. kan judi itu kayak edik jadinya bang. Ketika dia udah ngikutin pasti kayak ketagihan kan. Iya, dan emosi pelaku itu ternyata udah dipendam lama, makanya sampai memuncak seperti itu. 7 tahun pisah ranjang, kemudian sang istri secara sepihak mengeluarkan dia dari kakak. Harusnya kan harus ada putusan pengadilan, ya kan? benar. Pengadilan agama gitu untuk Jadi kayak harta guna gininya juga iya, jelas ya bang. dinyatakan cerai baru kakaknya dipisah. Ini memang benar-benar sepihak. Memang perbuatan mereka pelaku ini sangat keji, tapi ada Penyebab sebab. pemicunya ya yang buat pelaku melakukan hal tersebut. Itu dia makanya kita kayak jangan jahat juga ke orang lain, harus menjaga sikap itu ya bang. Apalagi dia keluar main judi dengan laki-laki lain, terbakarlah cemburu itu tadi kan. Berarti sebenarnya pelaku ini masih ada rasa kepada korban ya kemungkinan ya bang. Bisa jadi gitu. Oke lah, Tribuners selalu berhati-hati dimanapun kapanpun kalian berada, karena kita nggak tahu nih kalau kata ada tuh abang-abang yang bilang kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelakunya saja, tapi juga karena ada kesempatan. Iya. Betul kan Awak? Oke Tribuners, kalau gitu kita lanjut ke berita kedua nih Tribuners. Jadi ada korban Yang nggak kalah sadisnya juga nih. sadis juga bang yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang menewaskan Juda Guru Singa, warga Kecamatan Sibolangit. Angkat bicara nih. Jadi Dani Guru Singa, sepupu korban, mengatakan usai diberondong peluru oleh KKB Juda tak langsung tewas. Ia sempat diselamatkan oleh aparat kurang lebih 1 jam setelah ditembak. Jadi ada suatu peristiwa di Papua, daerah apa tuh ya bang, lupa lupa Wak, ya Allah. Kabupaten Duga. Jadi di sana itu terjadi berondong peluru gitu dari KKB yang ternyata peluru itu mengenai Juda. Jadi ceritanya tuh KKB itu lagi turun ke warung, kalau nggak salah warung, memberondong warga di situ, termasuk pemilik warung. Rupanya si korban ini berdua, si Juda dan kawannya tadi mau ke warung. Kepergok lah, mereka mau balik melarikan diri, rupanya nggak sempet. Akhirnya diberondong. Jadi setelah kejadian itu ternyata ada kabar baru lagi bang. Sepupunya itu menceritakan bahwa setelah diberondong oleh peluru nih, korban tuh sempat bertahan meski banyak peluru yang bersarang di tubuhnya. Bahkan Juda juga sempat meminta diambilkan air minum karena merasa kehausan. Setelah itu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat baru Juda merenggang nyawa. Peristiwa penembakannya itu di jam berapa ya bang? Di sini tidak ada dibuat soalnya. Pokoknya di sekitar pukul 9 waktu setempat tanggal 16 Juli 2022 hari Sabtu kemarin. Jadi jenazah Juda ini kabarnya tadi malam sudah sampai dini hari di Sibolangit dan pagi tadi dimakamkan. Langsung dimakamkan segera cepat. Iya, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan kan. Dah kebetulan reporter kita tadi liputan ke sana ke Sibolangit, cuma saat ini belum bisa dihubungi karena mungkin akses jaringan sangat sulit, masih dalam perjalanan menuju ke Medan. Jadi mungkin Molly bacain aja nih ya bang kronologi lengkapnya nih Tribuners. Jadi setibanya Juda itu saat kejadian Juda bersama seorang korban lainnya sedang mengantar barang dagangan ke lokasi kejadian yang merupakan kios menggunakan kendaraan di kampung Nanggoloid, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua pada hari Sabtu 16 Juli 2022 sekitar pukul 9 waktu setempat. Terus tiba di lokasi mereka sempat melihat pembantaian dilakukan kelompok kriminal bersenjata terhadap pemilik. Saat itu mereka berupaya memutar arah namun terlanjur dipergoki oleh pelaku. Di sini mereka diberondong peluru hingga akhirnya teman Juda tewas di tempat. Sementara dia sempat dirawat di puskesmas. Lumayan lama ya bang, karena kejadiannya itu di jam 9 waktu setempat nih, jam 9 pagi. Tapi si Juda meninggal jam 10, 1 jam juga setelah udah banyak peluru yang hinggap di tubuhnya. Kita saksikan dulu video bagaimana suasana rumah duka. Ito mga kami ang nabulong para margana na tayo ikam sangkap gulong para margana. Terjadi di Kabupaten Duga, Kenyam, Papua. Di sini saya berterima kasih atas wafatnya masyarakat kita yang berada di
Dusun 3 Desa Sem Sabah, Kecamatan Sebelah, Kabupaten Deli Serdang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Duga yang telah Tribuners tadi ada kesalahan. Lotatnya tuh salah ya ternyata ya. Iya, Untuk videonya udah ada- benar. Iya, captionnya salah. Kita mohon maaf, ada kesalahan Ada teknis. kesalahan teknis. Jadi lagi mau diedit dulu nih, dibenerin dulu baru kita tayangin lagi videonya Tribuners. Jadi untuk peristiwa ini tuh jenazah Juda tuh telah disemayamkan di pemakaman keluarga di Desa Sayum Sabah sekitar pukul 10 tadi, Bang. Waktu penembakan itu ada berapa orang yang jadi korban? Saat itu korban ada 10 orang dan 9 orang pendatang dan 1 orang pendeta masyarakat di situ. Berarti pendeta itu masyarakat setempat ya? Seperti itu kejadian yang diceritakan. Waktu abang tanya, untung di sini ada gitu ya kan. Terkejut Ya, juga awak karena pertanyaan ada abang. makanya aku tanya. Oh gitu, makasih ya bang. Tribuners, untuk reporter kita juga sudah masuk. Oke, kita saksikan dulu sebelum kita panggil reporter kita Ya, saksikan agak dulu ricu video. ya, agak ricu. Kita saksikan dulu video berikut ini. Isi mada kegelung kami Minta maaf kami anak guru para wargana anak ikan sangat geluh para wargana. yang terjadi di Kabupaten Duga, Kenyam, Papua. Di sini saya berterima kasih atas wafatnya masyarakat kita yang berada di Dusun 3 Desa Sem Sabah, Kecamatan Sebelah, Kabupaten Deli Serdang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Duga yang telah memfasilitasi keberangkatan mayat sampai jenazah sampai ke tujuan di Sumatera Utara. Dan juga ini semua pihak pemerintahan sangat antusias. Malam pun di Bandara Polonia, di Bandara Kuala Namu Internasional, itu diperintah oleh Pak Bupati, dijemput oleh Sekda, Asisten 1, dan juga Pak Camat, serta staf semua. Dan sekaligus saya juga ikut menjemput sampai ke kampung halaman. Itu saya ucapkan juga terima kasih kepada pemerintahan Pemkab Deli Serdang dan permintaan saya, karena hal ini adalah hal yang sangat keji, dan masyarakat saya itu sudah banyak yang mencari nafkah di daerah Papua, termasuk di Kabupaten Duga, di Kecamatan Kenyam. Itu saya sangat merasa sedih karena masyarakat saya banyak di sana mencari nafkah, dan setahu saya perbuatan mereka juga di sana tidak ada yang diri bahwa. Nah, itu Tribuners videonya baru Iya, benar. suasana di rumah duka tadi ya. Kita Rame. sudah Rame loh bang yang datang ganti-gantian karena ada Iya. upacara adat juga kan. Oke, kita langsung aja ya bang panggil sudah reporter. terhubung dengan Freddy. Halo Freddy. Ya, halo Bung Tazli dan juga Fadli. Freddy, bisa diceritakan bagaimana situasi rumah duka menjelang tadi pemakaman korban KKB ini ya? Ya Bang, jadi jenazah Halo bang Freddy. Oh, sepertinya kehilangan jaringan lagi ya. lebih awal daripada Halo, acara Bang yang Freddy. sudah tidak memungkinkan atau Halo. Halo Bung Freddy. Ya, apa masih di daerah perbatasan deh makanya Susah sinyal ya bang. susah sinyal. Kita coba Halo lagi. Freddy. Halo Freddy. Padahal udah estetik tadi ya. Iya, dia estetik Duduk, dengan ada wajahnya. Biasa dia pakai pohon. masker gitu ya. Halo. Halo Bang Freddy, ya silakan Bang ceritakan bagaimana peristiwa suasana dari rumah duka tadi. Iya, baik Molly dan juga Bang Tazli. Jadi tadi proses pemakaman tadi itu sengaja lebih didahulukan daripada acara adat karena jenazahnya itu sudah sedikit bau atau tidak memungkinkan lagi. Makanya pemakaman itu dilakukan lebih awal sekitar pukul 10 pagi tadi. Sementara jenazah itu tiba di
rumah duka melalui Bandara Kuala Namu itu sekitar pukul 00.30 WIB. Itu dijemput oleh kepala desa dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang begitu. Nah, saat ini jenazah juga sudah disemayamkan di lokasinya di pemakaman keluarga. Itu sekitar 1 kilometer dari rumah si Juda Guru Singa ini. Begitu Molly dan Bang Tazi, dan sampai saat ini suasana juga duka juga masih menyelimuti dan warga terus silih berganti berdatangan ke rumah korban kekejaman KKB Papua ini. Baik. Begitu Bang Tazi dan Molly. Bang Freddy, tadi sudah berapa lama korban penembakan dari KKB ini tinggal di Papua, Bang? Dan apa aktivitas dia di sana? Ya, jadi menurut sepupunya yang tadi juga ada di situ, si Juda ini atau korban ini sudah berada di Papua itu sekitar 1 tahun 7 bulan. Nah, di sana dia bekerja di toko kelontong milik sepupunya, yaitu si Dani, sebagai pengantar bahan baku makanan ke kios-kios kecil yang ada di pelosok-pelosok di kabupaten tersebut. Jadi mereka ini dia bekerja seperti di toko besarnya lah, lalu dia yang mengantarkan pesanan untuk ke toko-toko kecil. Nah, pada saat kejadian itu Sabtu itu dia itu mau ngantar ke toko yang pada saat itu sudah terjadi pembantaian. Nah, dia sempat menyaksikan pembantaian di kios itu, namun saat dia berusaha melarikan diri, dia saat itu berboncengan dengan temannya. Pada saat dia memutar balik kendaraannya, rupanya sudah kepergok oleh anggota KKB sehingga dia dan temannya itu dihujani tembakan hingga akhirnya temannya itu lebih dulu tewas. Temannya itu tewas di tempat, sementara si Juda ini tewas di puskesmas setelah mendapat perawatan. Jadi dia ini mendapat luka tembak itu di bagian dada satu, bagian paha, dan sekitar 16 peluru itu sempat bersarang di punggungnya. Totalnya ada 16 peluru ya? Lebih dari 16, hampir 20 peluru. Karena kan dia ketika mutar balik itu, disitulah dia di berondong peluru, begitu. Baik, Bang Freddy, terkait dari peristiwa ini, apa upaya dari kepolisian mungkin di daerah Papua sana untuk menyikapinya? Apakah Bang ada mendapatkan info tersebut, Bang? Iya, menurut informasi yang kita dapat, polisi juga bersama aparat gabungan masih terus menyelidiki kasus ini. Apalagi kan totalnya itu adalah 10 orang menjadi korban KKB ini, dan tadi kepala desa sempat juga tadi mengutuk tindakan brutal yang dilakukan oleh KKB yang menimpa warganya, dan saat ini juga masih ada saudara dari korban yang menetap di sana, dan mereka kemungkinan nanti akan kembali ke Medan, jadi untuk mengantisipasi lah hal-hal serupa, karena mereka juga sana kan buka usaha, jadi nanti mereka akan kembali setelah proses-prosesnya itu sangat selesai gitu. Oke, Freddy, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore, Bang Tazi dan juga Molly. Memang selalu gini tapi ya Bang, kalau ada peristiwa penembakan kebanyakan. Yang soal Irjen Pol Verdi Sambo juga belum selesai, masih misterius juga sampai sekarang, masih menjadi misteri penembakan juga. Dan memang ini terus berulang kalau KKB ini kan, terus memakan korban, dan duga ini kayaknya memang basis dari KKB daerahnya kan, sangat berbahaya. Oleh karena itu tadi katanya pihak keluarga yang di sana yang masih membuka usaha rencananya bakal pulang karena takut juga kan jadi korban. Nggak aman juga untuk apa ya Bang, nyawa jadi taruhannya. Namun Bang, untuk terkait dari KKB ini, apa nggak bisa diberantas gitu atau dihilangin gitu? Ya, kita tahu pihak TNI dan juga polisi terus menerjunkan personil kan ke sana. Namun ya susah-susah gampang juga, mereka kadang bersembunyi di hutan, dan kemudian seperti ada dapat asupan senjata dan peluru yang ini entah dari mana ya. Iya, ini juga masih menjadi pertanyaan kenapa mereka bisa bersenjata gitu. Sedangkan di Indonesia nggak ada yang jual senjata gitu kan?
bisa dibilang kalau kita kerahkan tentara lebih banyak ke sana atau pasti menang sih bang, pasti hilang tuh mereka semua. Iya, senjata juga, atau setidaknya tuh kayak nyari tahu dulu itu mereka dapat senjata dari mana, diinvestigasi dulu kan. Iya. Terus barulah disergap semuanya sasa yang kasih menyetor. Dan di beberapa kasus ada juga oknum aparat yang ternyata menjual peluru ke mereka gitu, dan juga sudah ditangkap. Oh, tapi pasti masih ada lagi ya kan, yang Iya. mungkin masih orang tuh masih merajalela kok gitu buktinya. Ya semoga dari kepolisian di sana, aparat yang ada di Papua berhasil meringkus ya semua KKB supaya daerah Papua tuh aman, tidak ada lagi kelompok dari KKB ini. Pemberontak. Ya. Oke bang, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke berita ketiga. Jadi ini terkait Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Ya, ini lumayan menarik Iya, beritanya. unik ya. Jadi Bobi itu menegaskan kepada seluruh perusahaan swasta yang menggunakan aset pemerintah kota wajib bayar retribusinya. Jadi terkait permasalahan ini pun yang paling dikenakan itu ke PSMS karena menggunakan Stadion Teladan untuk keperluan latihan ataupun harus apapun itu harus membayar retribusi. Karena Bobi juga sudah ada peraturan nih, Bobi mengatakan sudah ada peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2016. Jadi udah peraturannya ini udah ada dari tahun 2016. Lama. Jadi dia cuma menegaskan ini peraturan udah ada, bukan peraturan Bobi. Dia bilang jadi seperti itu. hanya menegakkan perda yang ada nih Pak Bobinya. Tapi menarik ya. Jadi selama ini kenapa bisa tidak ada yang menegakkan dari perda yang sudah dibuat tahun 2016? Itu menjadi pertanyaan juga nih Bang. Apalagi ini perda kan sebenarnya pemasukannya ini untuk PAD. Iya, pendapatan asli daerah. Iya. Bagus dong untuk pembangunan daerah juga kan harusnya. Namun kenapa baru Pak Bobi menjabat baru ditegakkan nih perdanya? Jadi Bobi juga menegaskan bahwa pihaknya akan berkomitmen menjaga aset-aset pemerintah kota dengan baik. Ya benar. Jadi kalau misalnya dipakai nih perusahaan swasta, pakai peralatan kota nih bang, bayar retribusi. Tuh juga uangnya itu bakal untuk fasilitas dari kayak Stadion Teladannya. Mungkin Stadion Teladan jadinya nggak bakal jelek kayak gitu kalau misalnya dibayar, benar nggak? Iya benar, karena ada anggarannya mungkin bisa dialokasikan untuk perbaikan lagi, peremajaan gitu makin kan. bagus lagi gitu Ya, nggak? dan Bobi juga menggarisbawahi bahwasannya yang dikutip retribusi itu yang swasta, bukan yang dikelola pemerintah. Gitu. Jadi perusahaan swasta yang menggunakan aset kota wajib membayar retribusi. Iya, memang logikanya seperti itu. Memang iya, orang udah ada perdanya juga. Tapi sebelum kita tanya lagi nih, menjadi penasaran juga kan, kita saksikan dulu video berikut ini bang. Wali izin, jadi udah resmi ya Pak, untuk saat ini PSMS harus menggunakan retribusi setiap bertanding Pak. Semuanya saya rasa ya, semua kegiatan yang menggunakan fasilitas pemerintah yang apabila dilakukan oleh pihak swasta itu kan ada perdanya, bukan aturan Bobi Nasution. Ini bukan aturan Bobi Nasution. Ini yang peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 lagi itu. Jadi sudah lama ada perda ini. Nah, jadi semuanya dan jelas di perda itu retribusinya, lambunya berapa segala macam itu ada semua aturannya. Kita hanya menegakkan perda. Jadi ya bukan PSMS ataupun klub-klub yang lain juga sudah semestinya mengikuti perda itu sendiri. Itu. Sedikit malam kita mendapat kenapa kami soal bahwasannya mereka PSMS mau latihan cuma tidak ada koordinasi dan surat pemberitahuan Pak Wali. Tadi mereka berkomitmen, mereka udah ada izin. Tapi ada yang menarik lagi nih bang, tadi mau dibaca. Nih mau dibacain ya. Disinggung permasalahan MES para PSMS Medan MES ya. Oke, sorry maaf. Disinggung permasalahan MES para PSMS Medan apakah harus membayar retribusi? Bobi pun enggan menjawab. Terus ucapan Bobi itu, nah ini pertanyaannya manas-manasi saja, pastinya seluruh aset Pemko Medan ada retribusinya. Ya, karena MES itu termasuk aset Pemko Medan juga. Iya, kan? cuman dia
Bagus ya cara jawab manas-manas ya jadi pertanyaannya. Jadinya kayak langsung oke. Bisa dibuat gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja tanya sama reporter kita di lapangan. Terkait MES. Jangan gitu dong. Aduh, kena bully adiknya. Jangan ketawa kamu. Kamu suka bully saya juga ya. Halo Nisa. Di balik tirai warna merah. Di mana? Di hotel mana itu Nisa? Oke, Nisa gimana sih tadi ceritanya Pak Bobi itu menjelaskan terkait aset dari Kota Medan nih yang dijadikan pendapatan PAD bagi Kota Medan nantinya. Silakan Anissa. Baik, jadi permasalahan ini bermula dari batalnya pertandingan persahabatan PSMS dengan Gumurang FC pada Sabtu lalu. Karena pada Sabtu lalu itu kan seharusnya mereka bertanding, namun karena tidak adanya lampu, akhirnya terjadilah banyak permasalahan yang terjadi, di mana menurut info yang Tribun dapat bahwa pihak PSMS ini belum melakukan izin kepada Pemko Medan terkait adanya pertandingan ini. Nah, sementara mereka juga belum membayar akan retribusi yang untuk pertandingan ini. Nah, dari sana banyak itu pihak PSMS yang tidak menyangka bahwa adanya retribusi ini karena sudah berpuluh-puluh tahun ini tidak ada retribusi yang terjadi apabila mereka latihan dan lain sebagainya. Nah, mereka menganggap bahwa Wali Kota Bobi ini tidak mendukung adanya PSMS karena setiap latihan harus membayar. Jadi bagaimana nih ke depannya seperti itu. Nah, jadi menurut Kadispora bahwa peraturan Perda ini sudah ada sejak tahun 2016 lalu. Hanya saja baru aktifkan di tahun ini, makanya banyak sekali terjadi perdebatan antara PSMS dan Pemko Medan. Namun tadi Wali Kota bilang bahwa pihaknya juga sudah bertemu dengan pihak PSMS dan pihak PSMS menyetujui adanya terkait retribusi ini. Jadi dari penjelasan Kadispora juga menyatakan bahwa setiap retribusi itu jadi dibayarnya per item. Misalnya untuk sepak bola, untuk lapangan saja itu dibayar 300.000. Untuk tribunnya itu dibayar 200.000 per jamnya. Dan begitupun untuk lampu itu 300.000 per jamnya. Nah, untuk saat ini juga retribusi ini nantinya akan digunakan untuk pembaharuan lapangan teladan. Dan nantinya juga seluruh lapangan yang ada di Kota Medan yang milik aset Pemko Medan itu akan dikenakan retribusi daerah. Seperti itu Kak dan Bang Tazli. Berarti tadi dengan kata lain MES yang dimaksudkan tadi memang dikenakan juga dengan item-item terpisah ya? Iya, jadi pas dibilang MES itu sebenarnya banyak yang tidak menyangka bahwa MES itu milik aset Pemko Medan. Dan Bobi jadi Pak Wali juga tadi sempat diam sebentar, namun Pak Wali akhirnya menegaskan bahwa MES itu merupakan aset dari Pemko Medan juga, Bang. Jadi kalau MES itu berapa biaya retribusinya, Anissa? Kalau MES itu biaya retribusinya 300.000 Kak per sekali pakai untuk latihan dan lain sebagainya, seperti itu Kak. Mahal juga ya kalau untuk MES ya. Iya. Karena cuman anggaran PSMS untuk lapangan, lampu sekali itu latihan loh Bang. Latihan nggak mungkin seminggu sekali kan? Iya. Hitungannya. Bisa jadi tiap hari kan? Anggarannya. Tadi juga dikatakan Bapak Pulungan ini, Bapak Kadispora ini bahwa anggaran yang dikeluarkan Pemko Medan ini tidak terlalu mahal untuk kelas PSMS, Bang, katanya begitu. Oh, udah itu ya, berarti dirinciin juga udah nih PSMS termasuk murah ya, sesuai dengan kualitas fasilitasnya ya. Iya. Bagi PSMS Medan berarti retribusi itu tidak mahal ya. Jika diperhitungkan itu dalam sekali pakai mereka cuma menghabiskan 5 juta Bang, kata Dispora tadi seperti itu. Itu untuk latihan, latihan juga termasuk atau hanya pertandingan aja nih Anissa? Itu untuk latihan dan sekali mereka main pokoknya udah dihitung latihan, untuk latihan 5 juta. Untuk pertandingan juga nanti dihitung berapa yang diundang, berapa yang datang dan lain sebagainya, seperti itu Kak. Tergantung pemakaian fasilitasnya ya. Pokoknya sekali pakai ada harga masing-masing. Sudah ada itunya ya. Oke. Dari pihak PSMS Medan apa tanggapannya nih Anissa?
Sejauh ini menurut pihak PSMS Medan belum kita konfirmasi karena pas tadi dikonfirmasi belum ada jawaban dan masih terus kita konfirmasi, Kak. Oke deh kalau gitu. Oke. Kita nunggu berarti ya dari pihak PSMS Medan. Iya, Pasti bagaimana ada sedikit tanggapannya. keberatan nih Tapi meyakinnya. tadi katanya setuju kan? Semoga kalau Semoga setuju kan lebih setuju. bagus juga karena kan untuk aset kota Peremajaan juga. fasilitas Untuk mereka olahraga. juga kan Iya. pastinya. Oke Anissa, terima kasih atas laporannya. Selamat sore. Selamat sore Anissa. Langsung cepet-cepet kali dong dimatiin dong. Buru-buruan ya Berarti Nisa. berita lagi. Mau jumpa siapa Nisa? Penasaran kali aku nih. Tapi kerennya Pak Bobi itu ya, menurut Molly nih ya Bang, tanggapan Molly pribadi nih, dari perda yang sudah ada dari tahun 2016 nih, Pak Bobi berani nih untuk ungkapinnya, untuk naikin lagi nih, ayo Iya. dibuat nih peraturannya harus ditegakkan nih gitu. Buat apa mahal-mahal merancang perda kalau akhirnya tidak ditegakkan? Benar. Apalagi banyak ibaratnya kebocoran-kebocoran dana. Kita sangat mendukung misalnya soal parking kemarin, dana masyarakat bisa menjadi PAD, begitu juga ini penggunaan fasilitas Pemko Medan bisa menjadi PAD. Nah, ini bakal balik ke kita lagi. Sebenarnya kayak gitu, cuman ini dia permasalahannya itu di PSMS Medan itu udah puluhan tahun nih tadi diungkapkan bahwa mereka itu nggak pernah membayar retribusi. Itu yang juga menjadi suatu keberatan nih ya Bang, pastinya. Ya, kita mendukung karena ini adalah kembali ke jalan yang benar. Pasti ada solusinya, toh juga yang dibuat itu perdanya itu sesuai aturan, pasti juga sesuai lah, nggak mungkin memberatkan satu sisi aja, ya kan Bang? Benar. Oke deh Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini. Langsung serak lagi suara awak Bang. Iya. Nggak sembuh-sembuh ya suara, karena udah host kondang kali mulai sekarang, sombong mulai Bang. Ya udah padat ya. Udah padat dia. Udah kayak Kesha ya. Selena Gomez, Kesha ya. Oh hilang suara. Oh iya. Oke Bang, kalau gitu coba Bang, apa aja tadi berita kita hari ini Bang? Berita yang pertama tadi terkait pembunuhan istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri, namun istrinya tadi sudah mengeluarkannya dari KK dan sudah pisah ranjang selama 7 tahun. Itu terjadi di daerah Dairi. Dan kemudian yang kedua ada berita kelompok bersenjata atau KB di Papua yang menewaskan seorang korban yang merupakan warga Sibolangit. Dari warga Sibolangit yang sudah dimakamkan hari ini, dan tadi ada suasana dari rumah dukanya juga. Dan yang ketiga ada penegakan perda dari Pak Bobi Nasution yang mengingatkan bahwasannya aset Pemko Medan harus dibayar ketika dipakai oleh pihak swasta termasuk Stadion Teladan. Benar, itu dia Tribuners tiga berita kita hari ini. Pastikan untuk tonton selalu Selamat Sore Medan setiap Senin sampai Jumat jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Kalau mau nonton Molly yang cantik di hari Senin. Oke deh Tribuners. Langsung kayak gitu. Baiklah Tribuners, sekian dulu untuk Selamat Sore Medan episode kali ini. Jangan lupa pantengin terus untuk website dan juga media sosial Tribun Medan, karena di situ banyak sekali informasi yang up to date, terkini, dan juga yang pastinya aktual ya Bang, yang kita hadirkan kepada para pembaca Tribun Medan. Oke deh, kalau gitu saya Molly Zatulfa, saya Tazli, dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.